Jumpa lagi dengan saya Edward dan Rusung di channel Edward Mat. Di video kali ini kembali saya akan membahas materi matematika kelas 9, lanjutan dari materi bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Adapun tujuan pembelajaran yang bisa diperoleh setelah kalian menonton video ini, yang pertama adalah kalian bisa menentukan dan memahami unsur-unsur dan jaring-jaring kerucut. Kemudian yang kedua, bisa menentukan luas permukaan kerucut. Yang ketiga, menentukan volume kerucut. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah matematika yang terkait dengan kerucut. Yang pertama, kita akan membahas unsur-unsur kerucut. Nah, pada kerucut seperti di gambar di papan ini, kita bisa melihat ini ada titik puncak. Kemudian ada satu alas, ini berbentuk lingkaran. Alas ya, berbentuk lingkaran. Kemudian ini jelas ya, tinggi atau T, kita simbolkan T, tinggi kerucut. Lalu ada garis yang miring, ini kita sebut sebagai garis pelukis atau apotema. Garis pelukis ini disimbolkan dengan S. Kemudian perhatikan hubungan antara titik puncak, kemudian titik pusat lingkaran, kemudian ke tepi dari alas lingkaran ya. Kita perhatikan bahwa ini berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau begitu ini berlaku hubungan teorema Pythagoras. Ini jelas ini adalah R atau jari-jari dari lingkaran alas. Nah, jadi untuk menentukan garis pelukis, ya misalkan ini sama ya, garis pelukis, berarti untuk garis pelukis berlaku bahwa S itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, perhatikan ini sisi miring ya, garis pelukisnya adalah sisi miring, berarti R kuadrat ditambah T kuadrat, atau jari-jari ditambah dengan tinggi kuadrat dari tinggi kerucut itu sendiri. Ini adalah unsur-unsur dari kerucut. Kemudian untuk memahami jaring-jaring kerucut, kita bisa mengecek langsung bagaimana kerucut itu terbentuk. Di sini saya punya benda berbentuk kerucut, jadi kita akan coba bagaimana caranya untuk membungkus kerucut ini untuk bisa mengetahui jaring-jaring atau pembentuk-pembentuk dari kerucut ini. Langkah-langkahnya seperti berikut ini. Jadi ini alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama kita butuh benda berbentuk kerucut ini, kemudian kertas, gunting, alat tulis, pulpen ataupun pensil, dan mistar. Pertama-tama kita akan buat selimutnya. Jadi caranya seperti ini. Kita selimuti kerucut ini dengan standar titik puncaknya ada ya. Perhatikan titik puncaknya tertutup, kemudian dia berbentuk seperti ini. Setelah itu kita beri garis tanda untuk kita gunting. Kemudian ini karena ada sisanya ya kita kasih tanda juga ya. Kalau ini sudah kelihatan, dia akan berbentuk seperti juring. Garis yang tadi kita perpanjang. Kemudian digunting.
selimutnya sudah jadi. Kemudian alas yang berbentuk lingkaran ini tinggal kita ikuti saja polanya. Selanjutnya alasnya sudah jadi, kita lihat oh ternyata ini benar-benar berbentuk juring lingkaran, dan kita cocokkan. Seperti ini hasilnya. Nah, dari kegiatan yang saya lakukan tadi, saya sudah mendapatkan jaring-jaring yang membentuk sebuah kerucut. Perhatikan bahwa ternyata yang menjadi selimut kerucut, yang membungkus kerucut ini, itu terbentuk dari sebuah juring lingkaran. Nah, dengan jari-jari seperti ini ya. Jari-jarinya tidak lain dan tidak bukan adalah es atau garis pelukis itu sendiri. Jadi kalau tampak ini 3 dimensi, memang kita akan sulit lihat. Ini tampak dari depan. Inilah garis pelukis yang tidak lain dan tidak bukan merupakan jari-jari dari juring lingkaran yang membentuk selimut kerucut. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran. Yang pertama, alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Oke, dan tentu saja ada titik puncak. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menentukan luas permukaan kerucut. Jadi untuk luas ke permukaan kerucut, kita tinggal menjumlahkan semua luas jaring-jaring yang ada. Jadi ada selimut yang berbentuk juring, kemudian ada alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita kaji terpisah. Pertama, luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah VR pangkat 2. Kemudian luas selimut, kita menggunakan cara seperti pada saat akan menentukan luas juring, karena selimutnya berbentuk juring lingkaran dengan jari-jari es. Kita buat perbandingan antara luas lingkaran dengan keliling lingkaran. Jadi luas juring berbanding dengan luas satu lingkaran, kemudian panjang busur dari juring yang membentuk ya, kemudian berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, luas juring ini yang ditanyakan, kemudian kita kali silang ya. Panjang busur, maksudnya yang ini ya, panjang busur yang ini dibagi dengan keliling lingkaran penuh. Nah, kalau ini menjadi lingkaran penuh dikali dengan luas lingkaran. Nah, ini sama dengan panjang busurnya. Panjang busur yang menjadi juring lingkaran pembentuk selimut kerucut ini, itu adalah keliling dari lingkaran kecil yang menjadi alas juring. Kita perhatikan ya. Awalnya seperti ini selimut kerucut. Awalnya seperti ini. Nah, ini adalah keliling dari lingkaran alas. Setelah selimut kerucut dibuka, ternyata dia menjadi panjang busur itu. Kalau begitu, panjang busur jari juring ini tidak lain dan tidak bukan merupakan keliling dari alas tabung yang berjari-jari R.
demikian kita tulis rumus keliling dari lingkaran berjari-jari R berarti 2V kali R. Keliling lingkaran yang dimaksud di sini adalah 2V kali S. Maksudnya kalau ini berbentuk lingkaran penuh, karena dia berjari-jari S tadi, atau berjari-jari garis pelukis. Kemudian luas lingkaran V S pangkat 2. Mengapa VS pangkat 2? Kalau kita mencari luas lingkaran dengan jari-jari S atau jari-jari garis pelukis. Dan kita sederhanakan rumus ini, 2V, oke. Kemudian V sudah ada di atas ya, R kali R, S kuadrat bagi S, S kuadrat bagi S, ini habis, ini sisa S, berarti V R S. Kalau begitu luas selimutnya adalah V kali R kali S. Setelah itu kita kembali bahwa luas permukaan kerucut itu adalah jumlah dari semua luas jaring-jaringnya. Kalau begitu, luas permukaan itu sama dengan luas alas VR kuadrat ditambah dengan VR kali S, yaitu luas selimut. Kita bisa sederhanakan dia menjadi VR kali R ditambah S. Kemudian kita membahas volume kerucut ya. Nah, sifat dari kerucut ini sama dengan limas, yaitu memiliki alas segi N, kemudian memiliki satu titik puncak. Bahkan kerucut ini juga biasa disebut sebagai limas lingkaran. Jika demikian, maka sifat untuk menentukan volumenya itu sama, yaitu sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Demikian, volume itu sama dengan sepertiga luas alas dikali dengan tingginya. Berarti sepertiga kali luas alasnya adalah VR pangkat 2, dan T kita simbol untuk tinggi ya. Berarti rumus volume itu adalah sepertiga VR kuadrat T. Oke, aturan untuk menentukan luas permukaan dan volume kerucut sudah kita dapatkan. Mari kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan luas permukaan dari kerucut yang memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 8 cm. Gunakan V sama dengan 22/7. Nomor 1 yang diketahui, jari-jarinya 6 cm dan tingginya 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat dulu bagaimana rumus luas permukaan. Luas permukaan kerucut itu sama dengan VR dikali R ditambah S. Kalau begitu ada satu besaran atau unsur yang belum kita peroleh, yaitu S atau garis pelukis. Jadi langkah pertama kita harus menentukan S atau garis pelukisnya. Ingat aturan Pythagoras tadi ya. Garis pelukis atau S ini sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Demikian S sama dengan akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 cm. Baru kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tadi. Di luasnya VR kali R tambah S, V kita gunakan 22/7 dikali R 6 cm dikali dalam kurung R tambah S, berarti 6 tambah 10. Jadi ini sama dengan 22/7 dikali 6 dikali 16.
22/7 dikali seperti ini 96 sama dengan 22 kali 96/7. Cekar lagi 22 kali 96. Kita peroleh 22 kali 96 itu 2112. Jadi ini sama. Kalau hasilnya 96 V cm persegi. Kita gunakan satuan luas. Nomor 2, tentukan volume sebuah kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 12 cm. Gunakan V 3,14. Oke, di nomor 2 ini yang diketahui adalah R sama dengan 10 dan T sama dengan 12 cm. Tanyakan volume. Tidak ada masalah di sini, kita langsung masukkan saja dalam rumus volume. 1/3 V R pangkat 2 T. Jadi 1/3 kali V, kita gunakan 3,14 sesuai saran soal. R sama dengan 10 dikali T sama dengan 12. 1/3 kali 3,14 kali 100 kali 12. Kita sederhanakannya, bisa sederhanakannya. 12 kita bagi dengan 3 hingga 12 ini sisa menjadi 4 dan 3 menjadi 1. 3,14 kali 100 ini desimal, 2 angka belakang koma dikali dengan 100, berarti dia menjadi 314 atau 314 dikali dengan 4. Kita bisa hitung 4 kali 314 berarti 1256 cm pangkat 3. Nomor 3, hitunglah tinggi kerucut pada gambar berikut. Ini seperti ini yang diketahui diameternya 16 cm. Kita rubah dulu ke jari-jari ya. Kalau diameternya 16, maka jari-jarinya adalah 8 cm. Dibagi duanya ya. Kemudian untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita cukup lihat yang diketahui ini adalah luasnya. Berarti kita menjabarkan rumus luas permukaan. Luasnya itu sama dengan VR dikali R tambah S. Kemudian kita masukkan nilai yang diketahui. Luasnya sama dengan 144 V. Setelah itu ruas kanan V kali R, kemudian dikali R ditambah S. 8 ditambah dengan S. S nya juga belum diketahui, jadi kita tulis kembali. Setelah itu kita lihat ada pengalih V di kedua ruas, ini bisa disederhanakan. Kemudian 144 sama dengan ruas kanan ini kita kali satu per satu, 8 kali 8 64, 8 kali S positif 8S. Berarti 144 kurang 64 itu sama dengan 8S. Dengan demikian 8S itu sama dengan 144 kurang 64. Ini sama dengan 80. Begitu S sama dengan 80 per 8 sama dengan 10. Nah, baru garis pelukis yang kita dapatkan 10 cm. Yang ditanyakan dalam soal adalah T. Kita lanjut di sini ya. Untuk mendapatkan tinggi atau nilai T pada soal ini, kita kembali ke teorema Pythagoras. Aturannya kan seperti ini. S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti kalau T yang dicari, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R pangkat 2. Kalau
begitu T sama dengan akar dari S kuadrat kurang R kuadrat. Masukkan nilainya. S diketahui 10 dan jari-jarinya diketahui 8. Ini sudah bisa ditebak hasilnya ya. 100 kurang 64 sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Dapatkan tinggi dari kerucut yang ada pada gambar itu sama dengan 6 cm. Nomor 4, hitunglah jari-jari kerucut seperti pada gambar. Pada gambar terlihat kerucut dengan volume 120 V meter pangkat 3 dengan tinggi 10 meter. Akan ditentukan berapa jari-jarinya ya. Oke, yang diketahui dalam soal V sama dengan 120 V meter pangkat 3, T sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan R. Jadi kalau yang diketahui umumnya adalah V, maka kita kembali menjabarkan rumus dari volume. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 V R pangkat 2 kali T. Masukkan nilai yang diketahui, volumenya 120 V. Kemudian di ruas kanan ada 1/3 kali V kali R pangkat 2. Ini ditanyakan dikali dengan T. T sama dengan 10. Oke, langsung saja kita sederhanakan V. 120 sama dengan 1/3 kali 10. Ya, kita lihat 1/3 kali 10. Langsung saja menjadi 10/3 kali R pangkat 2. Kalau begitu di ruas kanan nanti kita buat sisa R pangkat 2. Maka pengali 10/3 ini saya pindahkan ke kiri. Berarti 120, 10 pindah menjadi pembagi, 3 penyebut pindah menjadi pengali atau pembilang. Nah, didapatkanlah 120 bagi 10 ini menjadi 12. 12 kali 3 itu sama dengan 36. Itulah R pangkat 2. Kalau begitu, R sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 meter. Nomor 5, sebuah masalah kontekstual. Seorang petani ingin melapisi topi capingnya yang berbentuk kerucut dengan kain parasut, yaitu sejenis bahan kain pada payung, agar tidak mudah tembus panas dan air hujan. Nah, jika topinya memiliki diameter 40 cm dan tinggi 20 cm, tentukanlah luas kain yang akan digunakan oleh petani tersebut. Kita anggap V sama dengan 3,14. Masalah dalam soal dapat disajikan seperti ini ya. Diameternya 40, kita butuhkan jari-jarinya ya. Di jari-jarinya adalah 20 cm. Kemudian tinggi dari topi adalah 20 cm. Nah, yang ditanyakan luas kain atau banyaknya kain yang dibutuhkan untuk bisa melapisi topi caping dari petani yang dimaksud dalam soal. Ini kita harus perhatikan bahwa topi itu tidak perlu memiliki alas, atau alasnya tidak tertutup ya. Alasnya cukup terbuka saja agar kepala bisa masuk. Kalau demikian, yang kita butuhkan adalah rumus dari luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut itu sudah kita dapatkan tadi, sama dengan V kali R kali S. Dalam soal, S atau garis pelukis itu belum kita dapatkan. Jika demikian, kita harus mencari nilai S dulu. S sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat, berarti sama dengan 20 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Ini sama dengan 20 akar 2 ya. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui pada rumus luas selimut. Nah, luas kain sama dengan luas selimut kerucut.
Kalau begitu luas kainnya itu sama dengan V kali N kali S. V kita gunakan 3,14, kemudian dikali dengan R 20, dikali dengan S 20 akar 2. Setelah itu menjadi 3,14 kali 20 kali 20 akar 2 menjadi 400 akar 2. Nah, untuk memudahkan ya, ini bilangan desimal dengan dua angka desimal dikali dengan 400 ya, ada bilangan ratusan. Kalau gitu kita rubah saja menjadi 314 atau 314 dikali 4 akar 2. Kita tinggal menghitung berapa nilai dari 314 dikali dengan 4. Berarti 1256 akar 2 cm bujur sangkar. Dengan selesainya dibahas contoh-contoh soal pada video kali ini, maka video ini juga telah berakhir. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, terlebih khusus bagi siswa-siswi kelas 9 SMP yang sedang belajar mengerong sisi lengkung materi kerucut.